Selamat pagi. Liputan Tutor 5 CPS kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami menyajikan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Di antaranya adalah kondisi terkini penyakit jantung koroner dan juga mengenai berbagai kegiatan yang telah Tutor 5 CPS lakukan untuk Festival Gagasan. Bersama saya, Rama Khafid dan Gina Rafifah, inilah Liputan Tutor 5 CPS. Kabar pertama, penyakit jantung koroner di Indonesia merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan angka insidensi tertinggi. Berdasarkan hasil survei dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, prevalensi penyakit jantung koroner semakin meningkat dari tahun ke tahun. Gaya hidup, terutama pola makan, merupakan kontributor utama terjadinya penyakit jantung koroner. Dilaporkan, sekitar 50% penderita penyakit jantung koroner berpotensi mengalami henti jantung mendadak atau sudden cardiac death. Berikut, mari kita simak liputannya. Makanan lebih banyak makanan cepat saji, gitu, yang tinggi garam, tinggi gulanya, dan tinggi lemaknya. Kemudian diet yang tidak sehat, ya makanan-makanan yang rendah serat, ya fast food. Penyebab kematian nomor 1 adalah penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner. Jadi kalau lifestyle kita sehat, kita bisa menghindari. 15 dari 1.000 orang di Indonesia menderita penyakit jantung koroner. Terima kasih Raffi dan Gina. Pada liputan Tutor 5 CPS kali ini, saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Pajajaran. Selamat sore Kang, dengan Kang siapa? Kang Lubi. Oh baik Kang Lubi, jadi mungkin saya izin bertanya sedikit Kang. Menurut Kakak, seberapa berpengaruh pola makan dengan penyakit jantung koroner Kang? Kalau menurut saya pengaruhnya pola makan dengan penyakit jantung koroner itu cukup berat ya, terutama kalau pola makannya jelek. Misalnya kalau ngemil bala 8 biji ikan di bawah tuh, atau makan berlemak berlebih. Tapi saya kurang tahu sih, saya baca-baca cuma sampai segitu. Oh baik Kang. Kemudian mungkin saya izin bertanya sedikit lagi nih Kang. Apa yang harus dilakukan lingkungan kampus nih untuk misalnya Universitas Pajajaran Kang untuk menangani hal ini agar faktor risiko yang diterima oleh mahasiswa ini dapat diminimalisir Kang? Kalau menurut saya pribadi ya mungkin bisa melihat dari tempat yang paling sering dikunjungi mahasiswa untuk makan ya, dari lantai bawah, contohnya kantin. Kalau menurut saya pribadi, kalau dari pihak universitas mungkin bisa dimulai dari pihak sebelah sini. Oh oke, baik Kang. Mungkin sebelumnya terima kasih Kang sudah mau diwawancari oleh kami. Sama. Oke, mungkin sekian wawancara kami di Lamongan. Saya kembalikan lagi ke Raffi dan Gina. Silakan Raffi dan Gina. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Rani Yanwarin sebagai pembawa podcast hari ini. Nah, kita kedatangan tamu. Halo, saya Ruby dari Tutor 5 CPS. Dan saya Mehdi juga dari Tutor 5 di CPS. Nah, kita akan membahas tentang festival gagasan yang dilakukan oleh Tutor 5 CPS. Nah, saya dengar-dengar nih Tutor 5 CPS ini membawa proyek gagasan itu berjudul Kaset. Nah, bagaimana sih cara Teteh dan teman-teman mengawali proyek ini? Baik, jadi untuk mengidentifikasi masalah, itu kami melakukan survei ke 6 kantin fakultas, yaitu ada FK, FKG, FMITA, Fitkom, FIB, dan juga FISIP, di mana kami mengambil 3 perwakilan dari kelompok saintek dan juga 3 perwakilan dari kelompok sosok. Di sana kami bertanya dan meminta pendapat mahasiswa terkait dengan kecukupan gizi mereka dari kantin fakultas, kemudian ketersediaan makanan sehat, kemudian harga, dan masih banyak lagi. Dan kami mengumpulkan sekitar 101 responden, dan dari situ kami bisa mengidentifikasi bahwasannya ternyata mahasiswa ini banyak loh yang merasa gizinya belum tercukupi dan kesulitan untuk mencari makanan sehat dengan harga yang terjangkau. Wah, 101 responden ya, cukup banyak banget ya. Terus apa nih yang Teteh dan teman-teman lakukan setelah mengumpulkan survei tersebut? Oke, jadi survei tersebut menjadi dasar dari pembuatan proyek ini. Setelah kami mendapatkan hasil dari survei tersebut, kami melakukan diskusi dengan Pak Teguh selaku kepala K3L4. Jadi di sana kami meminta feedback, saran, dan juga apakah memungkinkan jika instrumentasi yang akan kami buat ini digunakan dan diimplementasikan untuk menilai seluruh kantin di Universitas Pajajaran. Dan itu mungkin ya kemarin dari Pak Teguh.
grup. Dan selain itu kami juga meminta input kepada ahli psikometrik, yaitu Ibu Reski Ashiana Sulistiawati dari Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog, Fakultas Psikologi, terkait dengan instrumen kantin sehat yang telah kami buat. Dan di sini kami memastikan bahwa instrumen kami ini terstandarisasi dan juga bisa dilakukan seperti itu. Wah, jadi instrumen kantin sehat ya. Nah, instrumen kantin sehat ini nih apa sih? Oke, jadi instrumen asesmen sendiri dari kantin sehat itu kami berbasis dari dua, yaitu yang pertama itu dari NEMS atau kepanjangan itu Nutritional Environmental Measurement Survey, di mana dia itu sebagai standar survei assessment yang dipakai di luar negeri. Dan itu tuh udah distandarisasi bukan hanya di kantin juga, tapi bisa di restoran, di kantor-kantor dan di mana-mana. Dan dia itu udah dipakai oleh banyak sekali instansi di luar sana. Dan itu kami coba mengambil juga dari Kemenkes yang merupakan asesmen yang sudah dilakukan di berbagai kantin-kantin yang berada di sekolah. Begitu kami memadukannya dengan harapan itu bisa menjadi standar yang baru untuk implementasi kantin sehat di seluruh Indonesia. Dengan instrumen tersebut kami juga bekerja sama dengan pihak IT di Universitas Pajajaran untuk membuat sebuah dashboard yang dapat diakses oleh seluruh warga Universitas Pajajaran. Wah, sangat keren banget ya instrumennya. Nah, apa sih yang menjadi fokus dari instrumen kantin sehat ini? Oke, mungkin dari instrumen kantin sehat ini itu fokus pada 4 pilar. Mungkin tadi juga udah dibilang kalau itu dari Nutritional Environmental Measurement Survey. Jadi dia itu nggak cuma dari untuk pangannya doang, tapi dia itu dari environmentnya juga. Jadi di sini tuh ada juga dari komitmen dan manajemen dari pihak pengelola kantin, baik itu ada juga sama SDM ya, baik itu ada juga dari sarana prasarana, dan juga yang terakhir itu dari mutu pangannya sendiri yang meliputi juga. Wah, keren banget ya. Nah, kemudian nih apa sih kelanjutan dari proyek ini? Baik, jadi kemarin kami telah melakukan dummy instrumen tersebut terhadap 3 kantin, yaitu ada kantin Vkom, FKG, dan juga kantin Halal Toib yang di sebelah Balai Sanika, ya. Nah, kemudian dari 3 data tersebut telah kami olah, dan di sini kami sedang berusaha memasukkannya ke dalam website di bawah subdomain dari P3KL4. Dan di sini kami telah bekerja sama dengan orang IT-nya dan sedang berusaha mendesain. Dan kalau dari P3KL4-nya sendiri itu akan berusaha mempublikasikannya dan melaunchingnya bersama rektor di bulan Agustus. Wah, keren banget ya sampai di launching. Wah, mungkin itu sekalian menutup pembahasan kita mengenai Festival Gagasan Kaset ini. Sekian, terima kasih. Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Boleh saya. Oke, jadi halo semuanya, aku Syauki dari Total 5 Blok Kardi Vaskular. Aku Fikri dari Total 5 Jakarta juga. Nah, mengenai proyek gagasan kaset nih, itu kan ada dashboard. Nah, dashboard ini sebenarnya apa sih? Tujuannya apa? Fitur-fiturnya apa? Boleh dijelasin? Oke, jadi basically dashboard ini itu sebenarnya proyek lanjutan dari proyek gagasan yang udah kita buat, yaitu kaset kantin sehat Pajajaran. Nah, itu dashboard ini nanti bakal berfungsi untuk melakukan monitoring atau pengawasan kantin sehat yang ada di Universitas Pajajaran sendiri. Nah, di dashboard ini nanti bakalan ada 3 fitur yang berguna untuk menjalankan tugasnya tersebut. Yaitu ada bagian tentang kami, ada bagian kantin, dan juga ada bagian penilaian kantin. Nah, untuk bagian tentang kami atau fitur tentang kami nanti bakal berisi pengenalan mengenai proyek kami, lalu ada kantin sehat dan pilar-pilarnya juga. Terus ada metode penilaian yang digunakan oleh proyek kami dalam melakukan assessment atau penilaian terhadap kantin-kantin sehat yang ada di Unpad itu sendiri. Nah, untuk bagian kantin sendiri nantinya akan berisi informasi mengenai kantin-kantin yang ada di Unpad, serta kemudian ada panduan kalori mengenai makan-makanan yang Unpad. Nah, nanti bagian ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada aktivitas Unpad mengenai data-data yang ada di kantin tersebut, kemudian makanan-makanan apa saja yang ada di kantin tersebut. Nah, harapannya dengan fungsi ini nantinya aktivitas Unpad itu sendiri nanti dapat mengatur pola makanannya dengan menyesuaikan dengan kebutuhan kalori masing-masing. Dan yang bagian terakhir, bagian penilaian kantin ini nanti akan berisi panduan penilaian kantin, kemudian ada form survei penilaian, dan juga ada hasil penilaian dari survei-survei yang kita lakukan. Nah, bagian ini sendiri nantinya akan berfungsi untuk memberikan gambaran kepada aktivitas Unpad
mengenai kondisi kantin di depan. Selain itu pada bagian ini juga nanti akan dapat berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kantin-kantin yang ada di depan. Nah, nanti juga dapat dilakukan pemberian penilaian dan masukan terhadap kantin-kantin yang ada untuk kedepannya akan dapat ditingkatkan lagi. Wah, jadi sangat berguna banget ya dashboard ini. Mungkin sekian informasi mengenai dashboard dari KSM. Terima kasih atas kesediaannya Kang Syauki dan juga Kang Fikri. Saya kembalikan ke studio. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam redaksi hari ini. Adanya instrumen dan dashboard kantin sehat diharapkan dapat mendorong terrealisasinya kantin sehat di lingkungan Universitas Padjadjaran. Tidak hanya itu, proyek ini diharapkan berkelanjutan dan dapat diusulkan ke rektorat sehingga kita dapat menjaga pola makan dan mencegah penyakit jantung koroner. Saya Rafif dan saya Gina, mewakili tim redaksi dan seluruh tutor 5 yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.